Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Ini soal masih latihan hidrokarbonnya part yang ketiga. Oke, reaksi berikut ini tergolong reaksi mana? Oke, jadi nanti teman-teman akan mempelajari yang namanya reaksi-reaksi kimia. Dia ada beberapa, yaitu seperti reaksi adisi, substitusi, polimerisasi, perengkahan, sama pembakaran. Oke, kalau ini ada kuncinya. Oke, supaya teman-teman lebih gampang, supaya dalam 1 detik atau 2 detik teman-teman udah bisa menentukan apakah jenis reaksinya. Kalau dia pilihan ganda ya. Oke, nih kata kuncinya di sini. Kalau dia adisi, itu terjadi yaitu dia dari ikatan tak jenuh menjadi jenuh, atau dia rangkap 3 menjadi rangkap 2, terus selanjutnya menjadi rangkap 1. Itu kalau adisi. Kalau yang kedua, yaitu eliminasi, ini adalah reaksi kebalikannya. Berarti dari jenuh menjadi tidak jenuh. Oke, sedangkan reaksi yang ketiga, ini adalah substitusi. Substitusi. Oke, atau teman-teman udah tahu ya, substitusi itu berarti pergantian. Itu namanya substitution. Berarti contoh ya, ini ada metana. Terus di sini ada misalnya Cl. Oke, substitution atau substitusi itu adalah salah satu atom H dari hidrokarbon itu dia ganti posisi dengan pereaksi yang direaksikan. Berarti nanti jadinya, jadi ini C-nya H, ini H, ini H. Nah, di sini jadi Cl, ganti posisi. Sedangkan H yang di sini menggantikan posisi Cl-nya. Berarti HCl. Kayak gini, ini substitution. Sedangkan kalau yang keempat, itu adalah reaksi pembakaran. Oke, misal ya, reaksi pembakaran, oke, dia akan menghasilkan yang namanya CO2 dan H2O. Ini kalau sempurna. Kalau dia tidak sempurna, dia akan menghasilkan CO dan H2O. Oke, bisa bedain ya. Sedangkan kalau yang polimerisasi itu adalah penggabungan dari unsur-unsur yang kecil, bukan unsur-unsur ya, molekul yang kecil, namanya monomer, itu dia direaksikan sehingga terbentuk polimer. Polimer itu adalah dalam ukuran yang besar. Jadi nama reaksinya adalah polimerisasi. Oke, yang teman-teman nanti pelajarin itu polimerisasinya adalah cuma adisi. Jadi terjadi pada kalau dia memiliki kata rangkap. Oke, sedangkan yang satu lagi namanya adalah polimerisasi kondensasi, itu nanti teman-teman pelajari di kelas 3. Oke. Terus kalau perengkahan, ini nama lainnya adalah cracking. Itu dari molekul yang besar, hidrokarbon yang besar ya. Itu nanti bakalan di cracking, direngkah atau diperkecil menjadi ukuran ukurannya lebih kecil kayak gitu. Jadi itu gunanya karena gini. Sebenarnya hidrokarbon yang digunakan untuk bahan bakar itu dari hidrokarbonnya sendiri itu jumlahnya sedikit karena lebih banyak hidrokarbon yang memiliki atom C-nya lebih besar atau dia berbentuk residu. Jadi itu yang dipecah sehingga diolah lagi untuk diolah menjadi bahan bakar. Kalau nggak seperti itu nggak tercukupin. Kita kan jumlahnya banyak nih penduduk Indonesia gitu. Oke. Terus pembakaran yang tadi ya, atau pembakaran ini sering juga disebut nanti namanya adalah oksidasi kayak gitu. Oke, jadi di sini teman-teman harus intinya supaya cepat ya lihatnya, lihat yang bagian awal dan akhir. Jadi lihat reaktan sama produknya. Jadi ini kan reaktan. Ini produk. Oke, lihat nih. Ini dari rangkap 2 menjadi single bond. Ya kan? Berarti ini adalah reaksi adisi. Oke, gampang kan? Oke, next. Gambar di bawah adalah diagram destilasi minyak bumi. Dalam diagram tersebut, jenis fraksinya 70 sampai 200. Oh, ini titik didihnya ya. Oke. Kalau yang ini nanti teman-teman harus hafal karena dia nanti pada misalnya C1 sampai C5 itu dia dalam bentuk gas, dan dari dalam bentuk wujud gas itu digunakan untuk apa? Oke, salah satu contohnya yaitu digunakan untuk bahan bakar masak, ya kan, seperti LPG. Sedangkan kalau misalnya di bawahnya itu untuk petroleum ether yang digunakan untuk dry cleaning salah satunya. Terus lanjut lagi di sini karena yang diminta adalah 70 sampai 200, ini adalah titik didih untuk bahan bakar. Oke, nah salah satu bahan bakar di sini itu adalah bensin. Oke, jadi kalau LPG dia titik didihnya ini kan titik didih ya, atau suhunya
itu dia lebih kecil daripada 70 sampai 200. Sedangkan kalau solar, kerosin, pelumas itu dia udah lebih banyak atom C-nya dan otomatis titik didihnya itu lebih tinggi kayak gitu. Oke. Selanjutnya, senyawa pembanding yang digunakan untuk menentukan nilai oktan adalah normal heptan dan isooktana dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, teman-teman perlu ingat ya, bahwa yang menentukan itu mutu suatu bensin atau mutu suatu bahan bakar itu dilihat dari nilai oktannya, yaitu dengan menggunakan senyawa normal heptana dan isooktana. Oke, ketentuannya yaitu isooktananya itu dikasih nilai 100. Oke, kenapa? Karena dia menimbulkan ketukannya itu paling sedikit. Sedangkan kalau normal heptana itu dia dikasih nilainya 0. Karena apa? Karena dia banyak menimbulkan ketukan. Jadi ketukan itu adalah saat pembakaran terjadi, tapi belum waktunya, kayak gitu. Oke, berarti kalau yang A, isooktana diberi nilai 0, salah. Normal heptana diberi nilai 100, salah. Isooktana diberi nilai 100 karena menimbulkan ketukan. Oke, berarti ini dia. Oke, isooktana diberi nilai oktan 100 karena tidak, dia tidak menimbulkan ya. Oke, sedangkan ini nilai oktan 0 karena tidak menimbulkan. Oke, jelas salah ya. Sorry, lupa nih. Yang jawabnya bukan yang D, tapi jawabnya itu yang C. Oke, karena walaupun dia dikasih nilai 100, dia tetap menimbulkan ketukan, tetapi dia sedikit. Oke, jadi bukan berarti dia tidak menghasilkan ketukan sama sekali. Oke, jadi ralat ini jawabnya adalah C. Jadi isooktan itu dia memberikan nilai 100 karena menimbulkan ketukannya paling sedikit. Oke, sedangkan untuk normal heptana atau NF-tana itu dikasih 0 karena dia menghasilkan ketukannya lebih banyak. Oke, lanjut lagi soal nomor 24. Zat yang ditambahkan ke dalam bensin untuk menaikkan nilai oktannya. Oke, jadi sebenarnya bensin yang dihasilkan dari hidrokarbon dari hasil pengolahan itu sebenarnya nilai oktannya rendah. Tapi untuk menaikkan nilai oktannya itu dikasih zatnya. Oke, zat yang ditambah itu adalah TEL sama MTBE. Oke, TEL tersier ethyl lead ya, PB. Ini methyl tersier butyl ether kayak gitu. Oke, terus nih, pengubahan alkana rantai lurus menjadi alkana bercabang. Oke, ingat hati ya. Tadi udah ada beberapa reaksi yang udah dijelasin. Sekarang kita lihat, substitusi jelas salah karena substitusi tadi pergantian. Adisi juga salah karena dia bukan reaksi penjenuhan. Perengkahan, oke, jelas salah karena kita bukan untuk ngecilin. Oke. Reforming di sini. Jadi ini ya, ingat aja pengubahan berarti kan pengolahan, reforming gitu. Jadi pengubahan alkana rantai lurus menjadi alkana bercabang. Oke, bisa ya. Jadi ini yang akan yang disebut dengan reaksinya, yaitu proses pengubahan alkana rantai lurus menjadi alkana bercabang. Sedangkan kalau kondensasi ini adalah proses polimerisasi, seperti tadi yang telah kita sebutin bahwa ini adalah proses kondensasi dan dia itu dari monomer kecil menjadi monomer besar, berarti bukan dia. Ini dari lurus menjadi bercabang. Gunanya untuk apa? Itu salah satu gunanya untuk menaikkan nilai oktan. Oke, jadi semakin dia banyak cabang berarti nilai oktannya juga semakin besar. Oke, asap kendaraan bermotor antara lain mengandung gas CO dan CO2, uap air dan sisa hidrokarbon dan partikel timah hitam ya. Bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia adalah yang mana? Oke, kalau kita lihat CO dan CO2, oke, bahaya juga, tetapi nggak langsung. Kalau CO2-nya, kalau CO iya, uap air nggak sama sekali. CO2 dan sisa hidrokarbon, oke, tetapi sisa hidrokarbonnya nggak dikasih tahu ya. Terus CO dan ini jawabnya itu yang D. Oke. CO ini, karbon monoksida ini, itu dia sangat berbahaya karena dia dapat bereaksi dengan hemoglobin darah kita. Oke. Sedangkan kalau partikel timah ini, itu dia mudah menguap. Jadi kalau misalnya ya, ini udah dijelasin juga nih, ada materinya, teman-teman cek dulu di situ ya. Jadi kalau misalnya ini uap partikel timah hitam ini selalu kita hirup, misalnya banyak ya, itu bisa mengakibatkan kematian. Terus kalau misalnya ibu yang sedang hamil itu anaknya bisa cacat kayak gitu. Oke, jadi sangat berbahaya. Oke, berarti jawabnya D ya. 27. Peningkatan CO2 di udara dapat menyebabkan kerugian karena CO2-nya dapat ngapain? Oke. Sebenarnya kalau CO2 itu masih wajar-wajar, maksudnya nggak terlalu banyak, itu dia bisa
maksudnya nggak terlalu bahaya. Tetapi kalau dia udah banyak di lapisan permukaan kita, di atmosfer, itu yang bahaya. Kenapa? Oke, untuk mengganggu fungsi hemoglobin jelas salah, ini dia CO. Menimbulkan hujan asam juga bukan, mengganggu pernafasan juga bukan. Ini dia D. Jadi CO itu karbon dioksida itu merupakan salah satu yang menyebabkan pemanasan global. Oke. Sedangkan kalau asbut itu bukan, itu NO sama NO2. Oke, salah ya. Berarti jawabnya yang D. Oke, 28. Karbon monoksida yaitu CO merupakan gas beracun. Karena apa? Oke, ini tadi yang sudah dijelasin ya. Bahwa karbon monoksida itu dapat berikatan dengan hemoglobin membentuk ini. Oke. Jadi sebenarnya walaupun hemoglobin itu udah berikatan dengan oksigen dalam tubuh kita, tetapi kalau dia ada CO atau karbon monoksida kita hirup, dia akan tetap gimana ya? Jadi posisi oksigen itu akan digantikan oleh CO-nya karena dia sangat gampang untuk bereaksi kayak gitu. Oke, makanya ini jawabnya adalah yang A. Kalau yang B ini jelas salah, yang D gas CO mudah bereaksi, oke salah juga. CO enggak. Oke, berarti jawabnya yang A ya. Oke, 29. Gas-gas rumah kaca dapat menimbulkan pemanasan global. Oke, karena apa? Oke, gas rumah kaca berarti ini efek global warming ya. Oke, dapat terbakar oleh oksigen di udara sehingga membebaskan banyak panas, tidak. Menahan radiasi panas yang dipancarkan ke permukaan bumi. Menahan sinar panas. Oke. Ini jawabnya yang B. Jadi, kenapa dia gas rumah kaca itu dapat menimbulkan yang namanya pemanasan global? Karena radiasi radiasi panas ya yang dipancarkan ke permukaan bumi itu ditahan. Jadi banyak gas-gas yang di lapisan di atmosfer kita, sehingga radiasi itu dia nggak bisa naik ke atas, kayak gitu. Jadi tertahan, itu yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Oke. Terus soal terakhir. Bukan terakhir juga sih, ada juga nanti soal yang lain. Oke, 30. Pencemar yang menyebabkan hujan asam. Oke, teman-teman ingat lagi hujan asam itu apa? Yaitu hujan yang pH-nya itu di bawah 5,7. Oke, dan yang menyebabkan itu adalah oksida, ini jawabnya. Oksida belerang dan NO2. Oke, jelas ya? Kalau oksida karbon tidak. Jadi CO sama CO2 itu tidak menghasilkan hujan asam. Oksida belerang ini juga salah, berarti jawabnya yang A ya. Oke, sedangkan kalau ini nanti dia hasilnya. Oke, next lagi. Pembakaran suatu senyawa organik menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Berdasarkan data itu dapat dipastikan zat organik mengandung unsur. Oke, ini zat organik yang ditanya ya, bukan senyawa hidrokarbon. Oke, di sini katanya pembakaran menghasilkan CO2 dan uap air, otomatis ada unsur apa? C, H, sama O. Berarti jawabnya E. Kan reaksi pembakaran kan hasilnya kan CO2 ditambah H2O, berarti ada unsur C, H, dan O. Oke, gampang ya. Oke, hal berikut ini adalah berbagai kegunaan hidrokarbon. Kecuali dia jelas ya untuk bahan bakar. Oke, untuk sumber hidrogen benar, pelumas benar, sumber senyawa karbon benar. Yang ini jelas salah. Karena kan hidrokarbon dari mana dipanggil nitrogennya, gitu ya. 17. Hidrokarbon dengan rumus bangun sebagai berikut. Mengandung atom karbon primer, sekunder, tersier sebanyak berapa? Oke, ingat kalau seperti ini berarti kita harus, ini pemampatan ya, harus gambar ulang. Oke, berarti CH3 itu terikat pada CH sebanyak kedua ya. Oke. Terus CH, dia ada CH3-nya. Terus ada CH2. Terus ada CH. Terus ada CH2. H5-nya ada 2. Oke, ini kita uraikan karena dia C2H5. Oke, nggak masalah. Ini CH3, kita ulang lagi ya. CH3, ini CH. Ini CH3, aduh sorry nih tulisannya agak kacau balau. Oke, nggak apa-apa ya, tapi asal dia mengerti aja. Oke, ini juga diuraikan ya, jadi CH2, CH3. Oke, teman-teman tahu kan kalau misalnya dia
Primer kita buat 1, sekunder kita buat 2, tersier kita buat 3, dan quarter kita buat 4. Ini cuma mengikat satu atom C, berarti ini primer. Ini dimengikat berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Ini berarti tersier. Ini dia primer karena cuma mengikat 1. Ini juga primer. Yang ini 3 ya. 1, 2, 3. Ini tersier. Ini 2 ya. 1, 2. Ini sekunder. Ini juga tersier karena 3. Ini dia tersier. Oh ya, ini sekunder, sorry. Ini primer. Ini sekunder. Dan ini primer. Yang diminta tadi adalah apa? Primernya berapa, sekunder berapa, dan tersier berapa. Oke, no problem. Kita akan cari, kita bakal hitung. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang sekundernya 1, 2, 3. Sedangkan tersiernya 1, 2, 3. Jadi jawabnya adalah 5, 3, 3. Ada nggak jawabnya? No, ada. A. Gampang kan? Oke. Nama Yopak alkana dengan rumus bangun. Oke, hal yang sama. Ini juga harus diuraikan. TCH3, di sini CH, terikat di sini apa nih? C2H5. Oke, dia ada C2H5 diikatnya, berarti taruh di mana? Bentar, taruh di bawahnya. CH25 kita uraikan aja langsung ya. Jadi CH2, CH3. Oke, di sampingnya ada CH. CH ini mengikat 2 CH3. Kita taruh 1 di sampingnya dan 1 di bawahnya. Oke, lihat yang paling panjang berapa? Kalau lurus 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia 5. Oke, jadi kalau misalnya rantai begitu nggak selalu lurus. Oke, terus nomornya, kalau di sini kita buat nomor 1, 2, 3, cabang nomor 3. Kalau di sini 1, 2, berarti cabang nomor 2. Oke, ingat ya, cabang harus dapat nomor paling kecil. Berarti cabang posisinya dari nomor 2 dan nomor 3. Berarti tulis dulu di mana posisinya, 2, 3 ya. Karena cabangnya sama. Oh iya, ini C3. Berarti ada 2, berarti nama cabangnya apa? Oke, metil. Berarti di metil ini ada 5, berarti pentana. Oke, karena ini adalah single bond. Atau dia angkat 1. Nanti jawabnya? Oke. C. Gampang banget, ya kan? Senyawa berikut yang bukan isomer, heptana. Oke, heptana itu kan C7H berapa? Oke, pintar. H16. Berarti kita cek aja. Isoheptana itu isomernya. Oke, karena yang ini heptana. Ini iso cuma bentuknya aja. Berarti ini bukan. Ini maksudnya termasuk isomer. Ya kan, yang ditanyakan bukan. Kalau di metil, oke, ini seperti cara yang biasa, cari cepatnya aja. Nih. Dia kan induknya heksana, berarti 6. Di sini cabangnya cuma ada 1, yaitu metil. Berarti cabang ditambah dengan induk, berarti sekarang 7. Berarti ini juga benar. Kalau ini pentana 5. Di sini cabangnya ada 2. Berarti 2 tambah 5, 7. Ini heksana. Ini apa? 2. Ya kan? Oh iya, sorry. Yang D jelas salah. Kenapa? Karena dia ena. Oke, ini adalah alkena. Dia nggak bakalan isomer dengan alkena. Sedangkan kita punya alkana. Berarti jelas jawabnya adalah D. Oke? 20. Di antara senyawa berikut yang mempunyai titik didih tertinggi. Oke, ingat seperti tadi yang saya udah jelasin. Kalau dia memiliki titik didih paling tinggi, berarti yang memiliki jumlah rantai karbonnya itu paling panjang. Semakin banyak yang namanya cabang akan memperkecil titik didihnya. Oke. Ini udah jelas dong, jawabnya adalah yang B. Kenapa saya bisa buat itu? Karena ini C-nya 7. Ini C-nya 9. Ini C-nya berapa? Ini kan 7 tambah 1, 8. Ini C-nya ini 5 ditambah 2, ini C7. Ini C-nya ada 4, ini 4, berarti C-nya 8. Yang mana yang paling panjang? Yang B. Got it? Oke, bisa ya. Ini kenapa langsung jawab sini? Karena dia lurus aja. Tapi kalau misalnya dia ada sama-sama C-nya 9, ada satu bercabang, ada satu enggak, berarti kita harus buat rumus strukturnya. Ini karena nggak ada pilihan seperti itu. Oke, jadi jawabnya yang B ya. Oke, 21. Alkena mempunyai sifat sebagai berikut. Oke, alkena. Kecuali ya,
mempunyai ikatan karbon-karbon rangkap. Kalau dia dapat melunturkan warna bromin, itu adalah salah satu sifat dari alkena. Salah satu sifat dari reaksi adisi. Maksudnya di sini melunturkan itu adalah, jadi air bromin itu dia warnanya itu kayak warna coklat gitu. Jadi setelah dia direaksikan akan terjadi penjenuhan. Jadi ikatan rangkapnya itu terputus sehingga Br-nya bisa masuk. Berarti ini benar. Dapat diadisi oleh hidrogen membentuk alkana, jelas benar. Kurang reaktif dibandingkan alkana, nanti dulu. Kadar karbon lebih tinggi daripada alkana, yang sesuai. Kita cek. Di sini kan dia misal nih C2H6, C2H4. Berarti kalau kita cari kadarnya, berarti C-nya aja ya. Ini berarti 2 dikali 12 per, ini kan tadi MR-nya kita hitung 30 ya. Ini berapa? 12, 28 ya. Kan 2 dikali 12, 24 ditambah 28. Ini berarti per 30. Kalau ini 2 dikali 12 per 28. Berarti nggak sama. Kadarnya kadar karbonnya lebih tinggi katanya kalau alkena. Kita cek, ini berarti 24 per 30. Ini berarti 24 per 28. Mana yang lebih gede ini? Jelas ini lebih gede ya. Dibagi berapa nih? Bagi 6 ya? Bagi 6 berarti 4 per 5. Ini berarti bisa nggak? Nggak bisa ya bagi 6 ya. Berarti yang paling gede adalah yang mana? Yang ini ya. Berarti benar dong. Kadar karbonnya lebih tinggi daripada alkana. Kurang reaktif. Iya benar. Mempunyai keterangkap juga benar. Berarti yang mana jawabannya? Berarti kalau yang ini tadi dia 0,8 ya. 4 per 5 itu kan 0,8. Ini 0,85. Berarti lebih benar ini dong. Besar kadar ini. Ya kan? Berarti ini benar. Berarti semuanya bisa benar dong. Karena kan ini besar. Dapat diadisi dengan hidrogen membentuk alkana juga benar. Terus dapat melunturkan warna bromin juga bisa. Terus mempunyai ikatan karbon rangkap-rangkap, mempunyai ikatan karbon-karbon rangkap. Karbon-karbon rangkap. Kemungkinan sih bakalan bisa ini ya, atau yang kurang reaktif. Kalau dia dikatakan kurang reaktif, enggak, karena kan dia bisa bereaksi dengan dengan reaksi substitusi sama adisi. Ini dia benar ya, karena dia mempunyai kata rangkap benar. Ini juga benar, ini juga benar. Yang ini yang salah, yang D. Karena kalau dibandingkan dengan alkana itu lebih reaktif. Alkana itu dia sukar bereaksi. Berarti ini jawabnya adalah yang D. Karena kan di sini yang diminta adalah yang kecuali. Ini seharusnya alkananya lebih reaktif dibandingkan alkananya. Selanjutnya, nama iupak senyawa berikut. Kita gambar dulu. Ini kita uraikan ya, C2H5-nya. Terus di sini CH, ini rangkap 2. CH3, ini CH3. Ini berarti ingat ya, kita harus cari rantai paling panjang dan di dalamnya harus terdapat ikatan rangkapnya. Karena dia ada ikatan rangkap. Berarti kita kasih nomor, rangkapnya harus dapat nomor paling kecil. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, berarti dapat nomor 4. Dari sini dia dapat nomor 2. Di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Berarti cabang ada 2 di nomor 2 sama nomor 4. Berarti 2,4 karena cabangnya sama, yaitu metil, berarti ada 2 dikasih awalan di, berarti di metil. Terus posisi rangkapnya ada di nomor 2. 2, ini ada 6, berarti dia heksena. Berarti jawabnya adalah 2,4 dimetil 2 heksena. Udah, demikian dulu ya untuk pembahasan kita. Teman-teman harus rajin belajar dan tetap semangat ya. Terima kasih.